Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina dengan NIM F12612111015. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penelitian eksperimen dengan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi SND SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023? Yang kedua, apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi SND SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023? Yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video? Lalu hipotesis yang pertama ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023. H1, tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023. H1, tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS dengan materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023. Lalu hipotesis yang ketiga ada H0, tidak ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. H1, ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Suiraya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Yang pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buka analyze deskriptif statistik, lalu deskriptif, masukkan nilai pretest, post-test, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat data tabel deskriptif statistik, lalu kita akan copy dan kita akan masukkan ke Word. Setelahnya, kita akan membuatkan narasi seperti berikut. Dalam penelitian tersebut, peserta didik memiliki rata-rata nilai pretest pada kelas kontrol adalah 72,67, sedangkan nilai rata-rata pada post-test mereka adalah 76,27, sedangkan rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen video adalah 72,67 dan rata-rata post-test terbesar sebesar 79,790. Data tersebut digambarkan pada tabel deskriptif di bawah ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas pada data nilai dan kelas untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak. Kita akan buka analyze, selanjutnya deskriptif statistik, explore. Setelah explore, kita akan masukkan nilai ke dalam dependent list dan kelas ke dalam factor list. Kita klik plot, normality plot, pretest, dan kita klik histogram, lalu continue dan OK. Nah, di sini sudah terlihat test of normality dan di sini juga ada histogramnya. Lalu kita akan copy tabel test of normality tersebut ke dalam Word dengan narasi yang telah kita buat sebagai berikut. Berdasarkan hasil tes Shapiro-Wilk, peneliti menunjukkan bahwasannya data tersebut terdistribusi secara normal, yaitu p-value di atas 0,05. Oleh karena itu, data tersebut dianggap tidak normal. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan uji tes deskriptif dan uji normalitas,
Kita akan menguji uji Pirate Sample T-Test untuk menguji jika saja data tersebut normal. Jika data tersebut tidak normal, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Namun karena ini untuk tugas, maka kita akan melakukan uji Pirate Sample T-Test terlebih dahulu. Nah, uji Pirate Sample T-Test akan dilakukan jika data tersebut normal. Yang kita akan buka adalah Analyze, selanjutnya Compare Means, selanjutnya Pirate Sample T-Test. Setelah itu kita akan masukkan data tersebut. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil Pirate Sample T-Test. Kita akan copy terlebih dahulu, lalu kita akan masukkan ke Word dan bersamaan dengan narasi yang telah kita buat. Nah, narasi di sini pada nomor 1, hasil penelitian rumusan masalah pada nomor 1. Pada penelitian ini, rumusan masalah nomor 1 adalah apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sweraya tahun akademik 2022-2023. Hasil uji Pirate Sample T-Test menunjukkan perbedaan yang signifikan antara p-value 0,05 antara nilai-nilai pretest min 72,67 dengan media gambar dan nilai rata-rata post-test min 76,27. Ini artinya media gambar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan dalam pelajaran IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sweraya. Rincian pada komparasi hasil pretest dan post-test pada kelas kontrol media gambar dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Tabel ini adalah tabel yang telah kita copy sebelumnya. Oke, selanjutnya karena kita sudah menjawab rumusan masalah nomor 1, kita akan menjawab rumusan masalah nomor 2. Rumusan masalah nomor 2 ini akan dijelaskan sebagai berikut. Narasinya adalah pada penelitian ini rumusan masalah nomor 2 adalah apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sweraya tahun akademik 2022-2023. Hasil uji Pirate Sample T-Test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara p value-nya 0,05 antara hasil nilai rata-rata pretest min sama dengan 72,67 dengan media video dan nilai rata-rata pretest min 79,90. Yang ini artinya media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan dalam pelajaran IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sweraya. Rincian data komparasi hasil pretest dan post-test pada kelas kontrol media gambar dapat dilihat pada tabel nomor 4 di bawah ini. Tabel ini adalah tabel yang sebelumnya yang telah kita copy. Nah, di sini ada hasil pretest gambar dan post-test gambar, lalu hasil pretest video dan post-test video. Selanjutnya kita akan melakukan uji independent sample t-test. Nah, uji independent sample t-test yang digunakan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan dan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 3. Pertama, kita akan melakukan uji independent sample group statistik. Kita ke data nilai kelas terlebih dahulu. Kita buka analyze. Lanjut ke compare means. Lalu independent sample t-test. Selanjutnya kita masukkan nilai ke dalam test variable. Lalu kelas ke grouping variable. Klik define group. Lalu klik 1 dan 2. Continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat tabel grup statistik. Kita akan copy terlebih dahulu dan kita akan salinkan ke narasi yang telah kita buat. Nah, narasinya adalah berdasarkan tabel grup statistik pada kelompok 1 terdapat 30 siswa, sementara pada kelompok 2 terdapat 30 siswa. Nah, nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk kelompok 1 adalah 72,67, sementara kelompok 2 adalah 76,27. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel nomor 5, tabel 5 sebagai berikut.
Dari sini ada perbedaan dari minnya. Nilai kelas 1 ada nilai kelompok 1 ada 72,67 dan kelompok 2 ada 76,27. Selanjutnya kita akan lihat kembali pada tabel hasil independent sample t-test. Nah, di sini kita akan copy juga. Lalu kita pindahkan ke narasi. Narasinya sebagai berikut. Berdasarkan output SPSS diketahui nilai signifikan Sig-Levens Test of Quality of Variance 0,695 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sama atau homogen. Selanjutnya berdasarkan tabel 6 independent sample t-test diketahui nilai Sig-Tailored sebesar 0,12 yang artinya maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok 1 dan kelompok 2. Tabel 6 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita akan buka analyze terlebih dahulu di data nilai kelas, analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, sama auto list, click power estimation, klik plot terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan klik power estimation dan continue. Selanjutnya oke. Nah, di sini sudah ada test of homogeneity of variance. Lalu kita copy terlebih dahulu dan akan kita pindahkan ke narasi yang telah kita buat. Narasinya sebagai berikut. Berdasarkan uji homogenitas diketahui nilai Sig based on mean post test class eksperimen dan post test class control adalah 0,862 yang maknanya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variance data hasil post test kelas eksperimen dan post test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. Tabel 7 ini adalah hasil uji test of homogeneity of variance. Dapat dilihat di sini datanya sudah terkumpul semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini akan kita lakukan jika data tersebut tidak normal. Yang pertama kita akan buka analyze, lanjut non-parametric t-test, selanjutnya kita buka legacy of dialogues dan relate samples. Kita masukkan data tersebut. Lalu klik OK. Nah, kita ulang terlebih dahulu, analyze dan parametric t-test, lanjut legacy dialogues to relate sample
kita masukkan datanya terlebih dahulu, pretest, post-test gambar, pretest video, dan post-test video. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat range-nya. Kita copy terlebih dahulu dan kita pindahkan ke narasi. Rank ini adalah hasil antara jawaban pada rumusan masalah nomor 1 dan 2. Di sini sudah ada negatif ranks, positif ranks, tiles, dan total dari post-test gambar maupun pretest gambar dan post-test video dan pretest video. Di sini kita akan membacakan narasinya sebagai berikut. Pada rumusan masalah nomor 1 dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni hasil dari uji Wilcoxon. A. Negatif ranks atau selisih negatif antara hasil belajar pretest dan post-test adalah 1 dengan min rank 11,00, artinya nilai pretest lebih rendah pada post-test. Yang kedua, B. Positif ranks atau selisih positif antara hasil belajar pretest dan post-test, nilainya adalah 26 data positif, yang artinya 26 siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke nilai post-test. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 14,12, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 367,00. Dan tiles-nya adalah kesamaan nilai pretest dan post-test. Nilai testnya adalah 3, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai yang sama antara nilai yang sama antara pretest dan post-test. Selanjutnya kita akan menjawab rumusan masalah yang nomor 2. Dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Negatif ranks atau selisih negatif antara hasil belajar pretest dan post-test adalah 0 dengan min rank 0,00, artinya tidak ada penurunan antara nilai pretest ke nilai post-test. Yang kedua, B. Positif ranks atau selisih positif antara hasil belajar pretest dan post-test, nilainya adalah 29 data positif, yang artinya ada 29 siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke nilai post-test. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 15,00, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 435,00. Ties adalah kesamaan pretest dan post-test, lalu nilai tesnya adalah 1, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Nah, pada tabel di bawah ini nilai asumsi kurang dari 0,05, maka hipotesis tersebut diterima atau adanya perbedaan antara hasil nilai pretest dan post-test. Nah, di sini ada tabel 8 hasil ranks rumusan masalah nomor 1 dan 2. Sini sudah terisi. Nilai negatif ranksnya ada 1, positif ranksnya 26, tiles-nya 3. Lalu di post-test video dan pretest video ada negatif ranksnya 0, positif ranksnya 29, tesnya 1, dan totalnya ada 30. Nah, dari hasil perhitungan Wilcoxon Signet rank test, maka nilai Z untuk post-test dan pretest kelas media gambar kelas kontrol didapat sebesar min 4,294 dengan p-value 0,05. Dengan demikian H1 diterima, artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan gambar pada media pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan gambar pada media pembelajaran IPS SMP 2 Suraya kelas 7 materi ASEAN. Artinya pada penggunaan metode gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi ASEAN. Tabel tersebut adalah tabel 9 hasil tes statistik rumusan masalah nomor 1. Dapat dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada hasilnya antara rumusan masalah nomor 1 dan 2. Di sini ada post-test gambar, pretest gambar min 4,294. Lalu post-test dan video pretest ada min 4,7710. Lalu untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, kita jabarkan narasinya sebagai berikut. Hasil perhitungan Wilcoxon Signet rank test, maka nilai Z untuk post-test dan pretest kelas media video ke hasil eksperimen yang didapat sebesar min 4,710 dengan value
kurang dari 0,05. Dengan demikian maka H1 diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS SMP 2 Suraya kelas 7 materi ASEAN. Artinya penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi ASEAN. Nah, tabel tersebut adalah hasil uji tes statistik rumusan masalah nomor 2, dan di sini sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji main with new. Nah, di sini main with new kita akan membuka data nilai kelas, lalu kita akan membuka analyze dan parametric test, legacy dialogs. Kita buka to independent sample. Nah, di sini kita akan masukkan nilai kelas pada test variable list, lalu kelas ke group variable, dan kita klik define group 1 dan 2, lalu continue, dan kita klik OK. Di sini sudah ada hasil dari main with new test. Kita akan copy terlebih dahulu, dan juga tes statistiknya sudah ada. Nah, di sini kita akan memindahkan tes statistik ini. Kita akan copy, lalu kita pindahkan ke narasi yang telah kita buat. Nah, pada main with new, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Suraya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Karena hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan adanya bahwa data tidak terdistribusi secara normal atau pi kurang dari 0,5, maka pi kurang dari 0,05, maka hasil tes parametrik main with new untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen video menunjukkan terdapatnya perbedaan yang signifikan, yakni pi kurang dari 0,05 atau pi sama dengan 0,01 antara post-test dan media gambar min sama dengan 76,27 dan post-test media video min 79,90. Dengan demikian HO ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Suraya daripada pembelajaran menggunakan media gambar dari data hasil uji main with new ditunjukkan pada tabel 11 di bawah ini. Nah, data tersebut sebagai berikut. Baik, selesai sudah penelitian eksperimen yang telah saya jabarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.